warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Pengurus Indonesia Sudarso. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun berangkat semua dalam keadaan sehat. Selamat serta salam semoga tetap terjaga pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing kita menuju ke alam surga. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kakak ini yang mestinya sudah kita laksanakan berkali-kali karena terhalang oleh penilaian akhir semester, liburan, juga karena ada kesibukan yang lain sehingga tertunda, baru bisa dilaksanakan. Bapak Ibu, ini nanti kita akan membahas tentang aksi nyata budaya positif SD Negeri 1 Sidoarjo. Nah, sebelum acara KKD ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa agar pelaksanaan KKD nanti dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh merupakan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, untuk acara KKD ini saya serahkan kepada Bapak Nino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidoarjo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, juga staf SD Negeri 1 Sidoarjo. Terima kasih Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya pada hari Sabtu ini dalam acara KKD ini kita. Di sini selama setengah jam ke depan, itu mungkin paling lama 1 jam ke depan, kita akan bergelut yang namanya di budaya positif. Ini adalah modul 1.4 di modul guru penggerak yang kami pelajari. Jadi kami di sini intinya saling berbagi kepada panjenengan semua, terutama keluarga saya di SD Negeri 1 Sidoarjo. Nah, sebelum memulai aktivitas kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita arahkan fokus kepada kegiatan kita hari ini. Mungkin ada yang berpikir mungkin jemuran atau cucian belum kering, kita sisihkan dulu ya Bapak. Selanjutnya, nah ini kami ingatkan kembali dulu kepada arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita Bapak Ibu, bahwa pendidikan itu sejatinya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Intinya bahwa pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu. Kita tidak berhak atau tidak mempunyai kekuatan untuk membuat anak itu pintar, anak itu cerdas dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntun sesuai dengan kodrat. Kodrat di sini artinya kemampuan atau bakat minatnya anak masing-masing. Selanjutnya, ambil contoh menurut Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani, kita diibaratkan sebagai petani. Nah, petani yang menanam padi ini ibaratnya adalah siswa-siswa kita Bapak Ibu. Kita hanya bisa menuntut tumbuhnya padi. Kita tidak bisa menentukan padi tumbuh 5 cm dalam 1 minggu, tidak bisa Bapak Ibu.
Kita hanya bisa memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan hama yang mengganggu. Nah, maksudnya ini adalah bahwa kita hanya bisa mengkondisikan lingkungannya saja. Kita memberikan lingkungan yang terbaik di sekolah kita agar anak-anak bisa tumbuh belajar. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Nanti selanjutnya insya Allah ada. Nah, jadi intinya nanti kita sebagai seorang guru bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu seperti apa? Jadi dari kebiasaan-kebiasaan baik, maka akan tumbuh menjadi karakter baik. Karakter baik nanti akan membentuk suatu budaya yang positif. Jadi kita sebagai keluarga besar, kita mari sama-sama menciptakan suatu lingkungan atau budaya positif di sekolah kita. Untuk hari ini kita akan belajar bersama tentang 6 hal ini Bapak Ibu. Ada bagaimana tentang perubahan paradigma atau pemikiran kita, bagaimana arti disiplin yang sesungguhnya, keyakinan kelas kita, hukuman maupun penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang 5 posisi kontrol, dan yang ke-6 segitiga restitusi. Untuk yang pertama, nah, coba kita perhatikan sama-sama Bapak Ibu. Di sini ada gambar sebuah genggaman tangan. Ada pertanyaan di bawah. Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan ini? Kira-kira sekitar Bapak Ibu? Kita sendiri. Jadi segala usaha kita, semua yang menentukan adalah kontrol kita sendiri. Mau tidaknya kita bergerak, mau tidaknya kita berusaha, itu ada di diri kita masing-masing. Semuanya tidak bisa kita paksakan, kamu harus A, harus B. Tapi kalau diri kita tidak mau bergerak, tidak mau melakukan itu, ya tidak akan terjadi. Selanjutnya, nah di sini, nah ini juga ada gambar Bapak Ibu, ada pertanyaan. Mana garis yang lebih panjang, A atau garis B? Monggo mungkin dari Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan ini. Manakah yang lebih panjang antara garis A atau garis B kalau melihat gambar itu? B. B. Semuanya menjawab B Bapak Ibu. Y. Tapi sebetulnya adalah dua garis ini memiliki panjang yang sama Bapak Ibu. Jadi ukuran ini dengan ukuran ini adalah ukuran yang sama. Ini namanya ilusi Bapak Ibu. Kita terkecoh dengan ilusi atau anggapan bahwa B itu lebih panjang. Padahal ini adalah garis yang sama panjangnya. Nah, apa saja Pak ilusi yang kita yakini, kita umumnya ada? Yang pertama, bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Sebenarnya ini adalah suatu ilusi Bapak Ibu. Guru tidak bisa mengontrol murid. Mungkin memang awalnya bisa, si A, kamu nyapu dong, bisa dia dikerjakan. Kenapa mengerjakan? Kita bisa mengontrol itu karena siswanya mau melakukan itu. Tapi suatu waktu siswanya tidak mau melakukan itu, jika kita tidak bisa mengontrol murid itu. Terus yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi jika ada anak yang bersalah, kita kritik, kita tunjukkan kesalahan-kesalahannya, itu sebenarnya tidak menguatkan karakternya Bapak Ibu. Itu sebenarnya membuat anak-anak semakin down atau semakin rendah diri. Yang keempat, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak selalu Bapak Ibu kita, oh kamu pintar sekali, nah kamu cerdas.
memang benar itu memberikan anak rasa senang, semangat. Tapi jika dalam kondisi suatu hal jenengan tidak memberikan itu, dia akan ketergantungan terhadap respon jenengan. Kok Bu Yanti kok boten memberi saya rasa semangat ya, pinter ya, sudah mau melakukan ini. Nah itu Bapak Ibu, itu juga terkadang menjadi ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sebenarnya juga ilusi Bapak Ibu. Sama halnya dengan yang satu tadi, untuk anak-anak mungkin menurut kita bisa kita atur, bisa kita paksa. Tapi jika anak itu memiliki kemampuan sendiri, maksudnya kontrol dirinya sendiri yang berbeda, dia tidak akan melakukan itu. Ini beberapa ilusi. Nah, ini kecil gitu Bapak. Nah, saya bacakan mawon ya. Jadi di sini ada ucapan dari Stephen R. Covey. Tidak bisa bahasa Inggris saya. Ini, bila kita ingin membuat kemajuan, ubahlah sikap kita. Namun, jika kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, pikiran kita. Jadi lebih dalam lagi Bapak Ibu, tidak hanya kita mengubah diri kita sendiri, tapi juga mindset atau pikiran kita. Contoh seperti apa? Yang semula bahwa kebutuhan manusia itu sama. Jadi si A, misal pelajaran matematika, dia semuanya satu kelas butuh matematika semuanya, misalnya. Kedepannya nanti butuh matematika semuanya, memang benar Bapak Ibu. Tapi dalam kenyataannya nanti realita di lapangan, anak-anak pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi tidak hanya matematika saja yang perlu dimiliki anak-anak. Mungkin ada yang lebih pintar di seninya, pintar di olahraganya. Itu sesuai kebutuhan mereka. Nah, semua orang melihat hal yang sama Bapak Ibu. Sebenarnya ini teori yang lama. Seharusnya adalah orang memiliki gambaran yang berbeda. Semuanya manusia itu berbeda, siswa itu berbeda. Ini. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol yang baik yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan sesuai pikiran kita saja, tapi kita juga harus bisa mengerti pendapat atau pemahaman pikiran anak tersebut. Nah ini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita coba mengubah pandangan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan apa? Nanti kita bahas ada di selanjutnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita ubah kembali pemikiran kita bahwa hanya diri kita saja yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak hukum saja yang mengontrol saya, tapi saya punya misalnya mungkin saya. Ya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jika kita coba bangun kembali Bapak Ibu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Misalnya anak si A kemarin melakukan ini padahal sudah saya nasihati. Nah itulah Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol diri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Misal gagal dibujuk, kita paksa. Itu hal yang perlu kita ubah Bapak Ibu, bahwa perlu adanya kolaborasi, kerjasama untuk menciptakan pilihan keluarga. Kita ajak berpikir, berdiskusi. Enaknya di mana? Jadi tidak pemaksaan. Dan yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Nah ini Bapak Ibu, jika kita ubah pikiran kita, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Nah ini dalam rangka menciptakan ini, sebelumnya kita harus mengingat kembali Bapak Ibu, apa kata disiplin menurut jenengan semua. Apakah disiplin sekolah itu yang seperti ini? Apakah disiplin itu berarti memarah-marahi anak-anak ketika tidak sesuai aturan?
apakah disiplin itu berarti menggunakan kekerasan atau ibaratnya membuat telinga anak kita itu mendengar beberapa kata yang kurang baik dari kita, padahal kita sendiri ini Bu, anak kita, mengapa kita menyakiti telinga anak kita dengan perkataan buruk yang bahkan lebih sakit daripada disengat lebah. Mungkin dari perkataan itu bekasnya itu mungkin tidak akan pernah hilang. Nah, apakah disiplin itu harus dengan kekerasan, dengan pukulan? Nah, kemudian apa sebenarnya disiplin itu, Bapak Ibu? Nah, kita masih berkaca kepada Ki Hajar Dewantara bahwa kebanyakan orang-orang sebenarnya tata tertib, teratur, kepatuhan itu dihubungkan dengan disiplin. Namun sebenarnya tidak hanya sebatas itu, Bapak Ibu. Disiplin itu artinya dia mampu mengendalikan dirinya untuk melakukan hal tanpa adanya tekanan. Jadi dengan kesadarannya sendiri atau dengan motivasi dirinya sendiri, itu namanya disiplin. Keteraturan itu terjadi karena anak-anak mau melakukannya sendiri. Nah, ini PR sangat besar buat kita. Saya sendiri pun selama bertahun-tahun juga belum mampu maksimal dalam hal ini. Disiplin, kemudian lanjut. Nah, ini tujuan disiplin karena ada kata positif, berarti dia menanamkan motivasi kepada murid untuk tetap berperilaku baik. Nah, ini PR kita bersama. Bagaimana ya caranya menanamkan motivasi ke anak-anak? Anak-anak itu sudah secara kesadarannya sendiri melakukan itu. Nah, hal kecil yang bisa kita lakukan yang pertama adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini Bapak Ibu ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Pertanyaan berikutnya misalnya seperti ini. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor. Kenapa kita harus memakai helm? Pasti kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Ada pertanyaan berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, yang dimaksud keyakinan ini, Bapak Ibu, tadi masalah apa? Kesehatan sama keselamatan, itulah yang namanya keyakinan. Dalam kurikulum Merdeka sudah Bapak Ibu sambil dicemil Bapak Ibu. Dalam kurikulum Merdeka ada 6 keyakinan yang bisa kita terapkan. Ada keyakinan tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini sebenarnya keyakinan nilai-nilai ini tidak hanya ini saja, Bapak Ibu. Banyak, cuma yang kita rasa cocok ya yang ini. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab mana yang termasuk keyakinan kelas kira-kira, yang A atau yang B? Monggo dari Bapak Ibu. Misalnya A, ada tekad dharma wanita, datang tepat waktu, menjaga kebersihan, berdoa, aktif dalam pembelajaran, tertib. Di situ yang B, kami guru saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang berdiri dengan teman-teman. Kira-kira mana Bapak Ibu yang termasuk keyakinan kelas A dan B? B. Betul. Yang B ini namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Susunannya sederhana, tidak yang terlihat memaksa, tidak yang terlihat perintah. Jadi sama-sama kita yakini. Monggo bisa mungkin diterapkan di kelasnya biar ada sedikit yang berbeda. Kami kelas 1 saling menyayangi, kami kelas 1 saling menghargai. Boleh Bapak Ibu
ditulis apa dan mading dan apa monggo. Ini Bapak Ibu. Nah, ini tentang motivasi perilaku manusia tadi. Saya sendiri pun beserta kita juga Bapak Ibu, kira-kira melakukan hal itu ada di salah satu 3 hal ini. Misalnya Pak Jika diminta sama hukum untuk Pak tolong urus ini. Nah, alasannya pasti ada di 3 ini Bapak Ibu. Yang pertama, kita tanya kepada diri kita masing-masing, kita melakukan itu karena apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Berarti itu ada di level 1. Kalau kita melakukannya hanya karena wah bulan ini tidak enak, wah wedi dengan ini, berarti kita masih di motivasi eksternal Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ini sudah naik tingkat lagi level 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi. Ketika saya melakukan ini, apa yang saya dapat? Bukan nggak takut ya, nggak dapat hukum, nggak apa-apa. Apa yang saya dapat? Itu sudah level 2. Dan level ketiga, level tertinggi, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya melakukan ini karena ini memang sudah kewajiban saya. Kesadaran dirinya Bapak Ibu. Ini sudah motivasi tertinggi, yaitu motivasi internal. Dan inilah yang kita jadikan PR untuk membuat anak-anak. Wah, aku membuat sampah ya karena memang nanti kotor, nanti lain Bapak Ibu. Kesadarannya anak-anak itu yang agak sulit kita biasakan gitu Bapak Ibu. Sebenarnya tidak salah motivasi ini, tidak ada yang salah Bapak Ibu, cuma tingkatannya saja. Nah, kita berbicara masalah hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, di sini hukuman ada 2 Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi. Kita keliru mungkin mengartikan hukuman itu semua itu yang diberikan sanksi itu adalah hukuman. Itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan hukuman sama konsekuensi. Misal, kalau hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi sesuai kesepakatan. Nanti saya sampaikan di contoh Bapak Ibu. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik dari fisik maupun hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu pendek. Kemudian akibat dari hukuman, anak malah membenci kedisiplinan itu, malah ogah-ogahan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu ketika saya melakukan ini hukumannya pasti ini. Jadi dia lebih berhati-hati. Kalau hukuman pasti paksaan. Kalau konsekuensi nanti ada apa yang dilakukan, hukumannya apa, sudah jelas. Itu namanya konsekuensi. Nah ini mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Yang selanjutnya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah ini intinya, kalau saya Bapak Ibu untuk kesimpulan dari ini, kalau hukuman itu tidak dirancang dan tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Contoh, misal anak tidak mengerjakan PR, kita memberikan hukuman mendadak, sebenarnya nggak ada rancangan. Wes kamu lari lapangan 5 kali. Padahal kesalahannya adalah mengerjakan PR, tetapi hukumannya malah lari. Nah itu namanya hukuman. Kecuali tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Misalnya mengerjakan PR di luar kelas diberi waktu sekian dan sekian, sudah jelas untuk memperbaiki kesalahan tadi. Itu namanya konsekuensi. Nah itu memahami Bapak Ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Nah ini nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya betul, konsekuensi. Karena dia kesalahannya terlambat, kita beri apa? Catatan, dia mencatat untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat, hadir. Konsekuensinya hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi?
Observasi, betul Bapak Ibu. Nomor 4, murid diminta untuk kesukaan 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. 5, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Itulah bedanya Bapak Ibu. Dan itu tadi efeknya. Kalau hukuman, anak pasti tambah benci, tambah sakit, baik fisik maupun pikiran. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Tadi disampaikan di awal bahwa setiap anak melakukan hal itu karena dia mau memenuhi kebutuhan. Apa sih kebutuhan dasar kita Bapak Ibu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, rasa nyaman, rasa aman, semuanya kita butuhkan untuk bertahan hidup. Ada rasa cinta kasih sayang, itu juga kebutuhan kita. Ada kebutuhan tentang kesenangan, ada kebutuhan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Semuanya pasti ingin memenuhi ini semua Bapak Ibu. Ini sudah kodrat, sudah ketentuan. Begitu juga anak siswa kita, misalnya anak kita di kelas itu mungkin ngobrol sendiri, nyari-nyari perhatian. Kira-kira dari kelima ini mana yang mungkin dia mau memenuhi Bapak Ibu? Bebas. Dia pengen bebas ngobrol ke temanku. Ada juga yang mencari perhatian kasih sayang, tidak bisa. Jadi semuanya ada tujuannya. Bisa mencuri, bisa ibarat mencuri uang di kelas. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang terpenuhi? Kesenangan bisa, kebutuhan bertahan hidup itu juga bisa. Jadi semuanya ada alasannya Bapak Ibu. Kita lihat alasannya dulu. Nanti sebelum kita menghukum atau memberikan perlakuan kepada anak kita. Nah ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita menghadapi masalah itu ada 5 posisi yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Kita mau memposisikan kita seperti apa? Yang pertama, ada posisi namanya penghukum. Kita coba lihat video ini Bapak Ibu. Bagaimana posisi penghukum itu? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah ini posisi yang pertama Bapak Ibu, namanya penghukum. Ciri-cirinya dengan hukuman verbal maupun fisik, juga ada nada-nada seperti membentak, menunjuk-nunjuk. Dampaknya apa? Murid akan menjadi pendiam dan tidak menyukai guru itu dan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian posisi yang kedua Bapak Ibu, ada juga posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti
Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ini posisi kedua Bapak Ibu, membuat orang merasa bersalah. Ciri-cirinya, suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seakan-akan menderita. Nah, dampaknya apa? Membuat murid juga masih merasa bersalah, gagal, saya salah, saya gagal guru. Kemudian dia menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Dan posisi ketiga Bapak Ibu, ada posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi sebagai teman. Ciri-cirinya, suara gurunya ramah dan cenderung ada senda-guraunya untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi bukan guru itu, dia mungkin responnya akan berbeda. Dampak yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Untuk posisi yang keempat, yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau ini, ciri-cirinya seorang pemantau akan bersuara datar, dikatakan lembut ya, tidak dikatakan keras ya, tidak datar, tidak emosional dan tidak bersenda-gurau. Ada identitas positif dan berhasil. Kemudian pemantau sering senantiasa memantau perkembangan anak-anaknya. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan individu dan tidak sepenuhnya mandiri. Masih perlu berharap dipantau oleh gurunya. Dan yang terakhir adalah posisi manajer.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini posisi terakhir Bapak Ibu. Ciri-cirinya adalah netral, tidak emosional, dan tidak terlalu ramah, juga tidak terlalu bernada tinggi. Tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan agar membuka pikiran siswa murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi bedanya tadi bagaimana kita mengajak siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dampaknya murid akan mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tinggal ada di pilihan kita, jadi kontrol diri kita masing-masing. Monggo kita mau melaksanakan yang mana, tapi yang terbaik adalah posisi manajer. Apapun itu, untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk bawahan kita, untuk apa yang di lingkup kita bisa memanfaatkan 5 posisi ini. Nah, kemudian ada cara yang lebih mudah atau lebih baik daripada hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kita tadi sudah belajar hukuman, konsekuensi, ya sudah ya Bapak Ibu. Tinggal penghargaan. Nah, ini kami kenalkan cara yang baik daripada memberi hukuman dan konsekuensi. Namanya adalah restitusi. Jadi restitusi ini merupakan pilihan. Jadi kita berikan anak-anak memilih apa hal yang bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah. Nah, contohnya kasusnya Ibu Anas guru kelas 2 mendapatkan masalah seperti ini. Murid-muridnya tidak bisa tertib, kemudian berebutan masuk ke dalam kelas. Tapi dia akhirnya membuat pertanyaan di sini, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Akhirnya anak-anak baris rapi. Tapi suatu saat Bu Anas sakit. Bu Anas sakit tidak masuk dan digantikan oleh Pak Heru. Nah, Pak Heru tidak tahu sebelumnya ada stiker-stiker. Kemudian Pak Heru mencoba bariskan, anak-anak tambah semburat, tidak terkontrol sama sekali. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa? Betul, ketergantungan terhadap satu guru karena selalu diberikan reward atau penghargaan. Terima kasih Bu. Berarti kita pahami bersama Bapak Ibu, tidak selamanya reward itu selalu baik, tidak selamanya penghargaan itu selalu
baik. Nah, menurut Kohn itu penghargaan yang baik itu adalah perubahannya tadi, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bukan uang, bukan bintang, bukan pujian, tapi sebenarnya perubahan belajar itu sendiri atau perubahan baik itulah yang namanya penghargaan sebenarnya. Jadi anak sudah baik itu sebenarnya sudah penghargaan. Nah, yang tadi dikatakan Bu Anjar, penghargaan itu ada pengaruh di jangka pendek dan jangka panjang. Pemberian bintang tadi misalnya, jika kita menginginkan seorang melakukan sesuai yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, sangat efektif Bapak Ibu, berhasil memang. Nanti siapa yang diam, tak beri uang jajan, diam, pasti efektif. Tapi untuk jangka panjang itu tidak bisa Bapak Ibu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita mendapatkan penghargaan tersebut, kita juga menjadi tidak menyadari apakah itu baik atau tidak. Kemudian, nah, penghargaan itu tidak efektif. Ibarat orang yang sudah kecanduan merokok, misal jenengan beri, wis sampean pakai gak merokok, misal tak beri uang, tak beri uang sekian. Kalau dia memang senangnya merokok, ya dia tidak akan mau, tidak akan bisa, karena dia merasa merokok itu sudah nyaman buat saya. Gitu. Kalau saya hanya menerima 1.000, saya berhenti merokok, jelas saya bagaimana? Misalnya pemikirannya seperti itu. Efektif. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Jadi misalnya si A di kelas, wah si A pintar selalu menjawab pertanyaan, kita beri hadiah, pasti siswa yang lain merasa iri. Wah itu, ya enak Pak, itu pintar dapat hadiah terus, nggak sedangkan aku nggak bisa dapat hadiah. Itu bisa merusak hubungan berarti. Lihat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kami kenalkan namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi ada cara yang paling efektif selain penghargaan, namanya restitusi. Restitusi itu adalah menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Jadi mereka diberikan kesempatan cara memperbaiki permasalahannya seperti apa. Nah, melalui segitiga restitusi ini nanti ada alurnya Bapak Ibu. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang membuat dia mampu mengubahnya sendiri, bukan menekannya. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Mungkin terlalu kecil, nanti ada petunjuknya. Jadi langkah pertama ada menstabilkan identitas. Misalnya murid kita berbuat salah, kita stabilkan dulu identitas bahwa kesalahan itu hal yang wajar. Manusia itu tempatnya memang salah. Jadi kamu salah, kamu sangat buruk, tidak seperti itu Bapak. Jadi kita pahami dulu, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita tenangkan dulu kondisinya. Terus yang kedua, kita validasi kesalahan. Kamu tahu kan, misalnya kamu tentu punya alasan kan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Kita tanya dulu. Adakah cara yang lebih efektif untuk memenuhi apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinannya. Tadi kamu kan sudah membuat salah. Kira-kira kesalahan apa, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Misalnya kami, kita tidak apa? Kita harus tenang dalam belajar Pak. Betul, kita harus tenang. Nah, seperti itu Pak. Ditanyakan dulu keyakinannya tadi. Jadi ini namanya segitiga restitusi. 3 langkah ini. Nah, contohnya ini Bapak Ibu, misalnya identitas dulu berkata begini, misalnya ada masalah, berbuat salah itu hal yang manusiawi, yang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Tapi dalam menerapkan ini kondisi anaknya harus apa ya Bapak Ibu ya? Ya bukan yang dia
masih keadaan marah dulu, tidak, biarkan dia tenang dulu. Kalau dia masih keadaan marah dari keadaan masih belum stabil, kita terapkan ini pasti nggak akan berhasil. Pasti dia mungkin dia malah nangis, dia berontak dan kita cari suasananya dulu. Kita stabilkan bahwa manusia itu ya wis wajar, salah ya tahu ngomong, ya kita stabilkan dulu. Nah, validasi tindakan salahnya ini, nah bisa kita terapkan seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya lagi kan? Nah, bisa seperti itu. Terus ya ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita tekankan lagi bahwa kesalahan tadi itu akan lebih buruk atau kita kendalikan. Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi sikap lain yang lebih bagus apa kira-kira? Bisa seperti itu. Kita tanya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, apa yang nilai yang kita percaya di kelas? Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus membuat ini dulu memang sama anak-anak. Jadi anak-anak kita ajak untuk meyakini hal-hal baik dulu di kelas. Nah, seperti tadi Bu, kita tulis di sebuah kertas, kampung di monggo. Jadi anak-anak ketika membuat salah, coba itu keyakinan apa yang tadi kita tulis. Kita harus tenang dalam belajar. Nah, berarti kan anak-anak tahu pandokan atau keyakinan apa di kelas itu. Tapi jika jenengan belum membuat, nanti sulit Bapak Ibu. Jadi keyakinan apa? Saya tidak tahu. Seperti itu. Jadi kita buat dulu nanti. Nah, ini Bapak Ibu, intinya disiplin itu perlu proses belajar untuk anak-anak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Begitupun kita juga perlu belajar cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak-anak. Jadi setiap guru menghadapi masalah yang berbeda, pasti cara-cara yang menurut jenengan yang sangat efektif, yang cocok dengan jenengan, monggo. Tapi kita berfokus kepada membuat anak-anak tidak merasa kemudian kita semoga bisa melaksanakan budaya positif, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah kita. Begitu Bu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada satu atau beberapa pertanyaan atau membuat kita diskusi bersama tentang satu masalah. Monggo ada yang mungkin disampaikan, kami persilakan. Dari posisi kontrol tadi kita bisa memaknai 5 hal itu, kita mau pilih yang mana. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, monggo. Misalkan di sini, ketika kejadian kemarin saya pernah melakukan, kenapa waktu nganu itu penerapannya ke anak itu loh sulit aturnya itu. Jika Pak Dika sendiri yang masuk, kita sudah diam kita itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang luar biasa dari Bu Anda. Kira-kira dari saya balikan dulu ke Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin dari tadi apa yang ditanyakan Bu Anda, mungkin ada jawaban dari Bapak Ibu. Kenapa Bu Anda ketika di kelas 4 kok berbeda dengan ketika Pak Dika yang berada di kelas? Kira-kira kenapa itu? Karena siswanya itu sudah terbiasa dengan Pak. Bisa sudah terbiasa dengan Pak Dika. Ini dari Bapak Ibu yang lain, yaitu tadi jadi bagus Bu, terima kasih Bu atas masukannya, jawabannya. Ya, jadi karena siswanya tadi melihat posisi kontrol dari Pak Dika sendiri Bu. Pak Dika mengambil posisi kontrol yang seperti apa kepada anak-anak? Ketika Pak Dika mengambil posisi kontrol yang tadi ada seperti
penghukum, ada seperti pemberi merasa bersalah, ada sebagai teman. Nah, jika posisi 3 ini, maka anak akan masih tergantung. Ibaratnya anak-anak itu tidak merdeka, ya tidak bisa seperti itu. Gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan Bu Anjar juga bisa berkoordinasi dengan Pak Duka, bisa belajar dengan Pak Dika, mungkin kontrol yang memang cocok lah untuk kelas 4 di sana seperti apa. Begitu. Kalau saya ya menyampaikan apa yang sudah disampaikan. Karena kelas 4 juga luar biasa, ada murid tambahan juga yang juga luar biasa penanganannya. Itu juga kita mengambil posisi kontrol yang mana itu bisa kita pilih. Iya, memang kalau kelihatannya pasti sulit. Cuma ya kita niati bahwa kita hanya bisa menuntun. Jadi kalau anaknya masih seperti itu, ya sudah. Misalnya padinya tumbuhnya ya begini, pada harus lagi ibu, airnya tak cukupi, tapi padi itu segini. Ya memang di luar kita, di luar kontrol kita. Jadi seperti itu Bu Anjar. Jadi yang penting Bu Anjar sudah melakukan yang terbaik buat anak-anak. Kalau masalah anak-anak seperti apa, kita di luar tanggung Bu Anjar. Karena memang anak-anak punya kodrat masing-masing dulu. Tapi kita pahami sendiri begini Bu, jangan sampai kita merasa bosan untuk menasehati gitu. Lah dinasehati saja anak masih seperti itu. Lah apalagi gak dinasehati loh, tambah membludak nanti. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita sudah menasehati, dia sudah berusaha Bu. Sudah mungkin menghubungi orang tuanya, sudah duduk bersama dengan orang tuanya, ngobrol. Tapi anaknya masih seperti itu, itu memang di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol anak-anak. Itu. Terima kasih Bu Anjar. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu. Baik, sanggup sanggup Rena. Yang kesimpulannya tadi bahwa pendidikan itu adalah menuntun, kemudian kita berusaha untuk menciptakan lingkungan yang positif. Lalu kita bisa memilih posisi manajer sebagai posisi terbaik. Coba kita terapkan lalu satu atau kedua anak yang mengalami masalah saat ini. Monggo kita ajar pertanyaan yang membuat dia berpikir mau memperbaiki kesalahannya seperti apa. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan menjadi sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapaknya. Alhamdulillah pelaksanaan KKD hari ini sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai, dan banyak sekali ilmu yang diberikan dari Pak Nyaman kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Semoga ilmu tadi dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, juga Bapak dan juga untuk anak-anak semua. Sebelum KKD ini kami tutup, marilah kita berdoa agar nanti kita pulang dengan selamat bersama dengan keluarga. Berdoa menurut agama dan juga dengan kita masing-masing berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti KKD, dan manakala ada tutur kata kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.